Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala aidan rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun cuaca dingin kita masih diberi kesempatan atau petunjuk atau hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama mengikuti kajian atau bertolabul ilmi. Ini merupakan suatu hidayah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semata-mata merupakan pertolongan Allah, bukan dari kekuatan diri kita, tapi ini semata-mata ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit yang ada kesempatan untuk hadir, yang ada waktu luang untuk hadir, tapi karena tidak mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak hadir di majlis ini. Oleh sebab itu sekali lagi kita wajib bersyukur atas hidayah atau pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama bertolabul ilmi pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kemarin kita membahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Kemarin kita sudah membahasnya, diantaranya berhadas, terkena najis, terbuka aurat, mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat difaham, mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan disengaja, makan yang banyak sekalipun lupa, bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut sekalipun lupa, melompat yang jauh atau bergerak seluruh tubuh atau sebagian dari besar anggota badan yang tidak diperlukan, lalu memukul dengan keras, menambah rukun fi'li dengan disengaja seperti menambah rakaat, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan disengaja, atau tertinggal dari imam dengan 2 rukun fi'li tanpa udzur, niat membatalkan sholat dan berniat akan membatalkan sholat, atau menangguhkan membatalkan sholat dengan dikaitkan sesuatu seperti apabila saudaraku datang aku akan membatalkan sholat ini, atau merasa ragu-ragu dibatalkan, jangan dibatalkan, jangan, maka perkara tersebut bisa membatalkan sholat.
Lalu pembahasan selanjutnya ialah sholat yang imam itu wajib berniat menjadi imam. Jadi seorang imam itu disunatkan niat menjadi imam. Misalkan kalau berjamaah, si imam itu hukumnya sunat niat berjamaah, niat menjadi imam itu. Tapi kalau pengen misalkan saya jadi imam tapi saya niatnya munfarid, tidak niat menjadi imam, sah-sah saja. Tapi kalau pengen ganjaran berjamaah, si imam itu disunatkan berniat menjadi imam. Tapi ada beberapa sholat yang ketika menjadi imam dia wajib berniat menjadi imam, dan apabila seorang imam tidak berniat menjadi imam maka tidak sah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Alladzi anu yalzamu mesti atau wajib pihi dina anu naon niatul imamahi, niat jadi imam. Arbaun eta aya 4. Jadi ada 4 sholat yang ketika dia menjadi imam wajib dia berniat menjadi imam. Al jum'atu hiji sholat wal muadatu jeung kadua salat anu dibalikan deui, wal manduratu jeung katilu salat anu dinadarkeun jamaatan bari berjamaah, wal mutaqaddamatu jeung kaopat salat anu dijama takdimkeun fil matori dina waktu hujan. Ini pasal menjelaskan tentang beberapa salat yang ketika dilaksanakan berjamaah maka si imam wajib berniat untuk menjadi imam. Yang pertama ialah ketika dia menjadi imam di dalam sholat Jumat. Nah, jadi maka tidak sah ketika seorang imam Jumat dia tidak berniat menjadi imam, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang kedua ialah ketika dia menjadi imam dalam sholat mu'addah. Apa itu sholat mu'addah? Sholat yang diulangi. Nah, misalkan seperti orang sholat sendirian, sesudah sholat sendirian, sesudah selesai, misalkan sholat munfarid, awalnya sholat sendirian. Ketika sudah selesai sholat munfarid, lalu misalkan datang orang lain, orang lain itu sholat secara berjamaah, maka ketika kita mau sholat berjamaah dengan orang lain tersebut, istilahnya sholat mu'addah yang diulangi. Ketika ada teman, misalkan kita sudah beres sholat sendirian, lalu ada orang lain, lalu misalkan dia mengajak kita sholat berjamaah, maka kita disunatkan untuk sholat berjamaah untuk mendapatkan pahala. Karena pahala tadi kan kita sholat sendirian munfarid. Nah, ketika ada orang lain, ada teman untuk melaksanakan berjamaah, maka kita disunatkan untuk sholat berjamaah, mengulangi lagi sholat sendiri tadi. Nah, ketika kita posisinya menjadi imam di dalam sholat yang diulangi tadi, maka kita wajib berniat untuk menjadi imam. Makanya kita disuratkan lagi sesuai ini berdasarkan dalil, berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang mendasari sholat ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh di masjid. Lantas beliau melihat 2 orang tidak sholat berjamaah.
Kemudian Nabi menanya mereka, mengapa kalian tidak ikut sholat? Mereka pun menjawab, kami sudah sholat di rumah kami. Lalu Nabi bersabda, ketika kalian sudah sholat di rumah, kemudian kalian ke masjid dan menemukan jamaah, maka sholatlah dengan mereka, dan sholat tersebut menjadi nafilah atau sunnah bagi kalian. Jadi apabila kita sudah selesai sholat munfarid, misalkan ketika ada teman atau orang lain yang bisa diajak sholat berjamaah, maka kita disunatkan untuk mengulangi sholat tersebut, tapi tetap harus di dalam waktunya, harus tetap waktunya masih ada waktu untuk mengulangi sholat tersebut. Nah, apabila kita menjadi imam di dalam sholat tersebut, sholat yang diulangi tersebut, maka si imam tersebut wajib berniat menjadi seorang imam. Lalu yang ketiga yang diwajibkan bagi seorang imam berniat menjadi imam ialah menjadi imam sholat berjamaah yang dinadarkan. Yang dinadarkan, misalkan apabila keterima kerja, saya akan sholat berjamaah duhur. Apabila misalkan saya akan niat akan sholat berjamaah maghrib. Nah, sholat yang dinadarkan untuk berjamaah tersebut, apabila dia menjadi imam, maka dia wajib berniat menjadi imam. Lalu yang keempat ialah menjadi imam dalam sholat jama' takdim pada waktu atau disebabkan hujan. Nah, misalkan kita dalam kondisi hujan, kita diperbolehkan menjamak takdim. Maka apabila dalam sholat jamak takdim tersebut kita dijadikan seorang imam, kita menjadi seorang imam, maka kita wajib berniat menjadi imam. Nah, itu diantara tempat-tempat atau beberapa sholat yang apabila kita menjadi seorang imam dan kita tidak berniat menjadi seorang imam, maka sholatnya tidak sah. Jadi pada dasarnya niat menjadi seorang imam itu, ketika kita menjadi imam lalu berniat menjadi imam, itu hukumnya sunnah. Tapi ada 4 tempat atau 4 sholat yang ketika kita menjadi imam, maka niat menjadi imam tersebut menjadi wajib, dan apabila ditinggalkan atau tidak berniat menjadi imam, maka sholatnya tidak sah, jadi harus diulangi lagi. Itu mungkin diantara beberapa sholat imam yang wajib niat menjadi imam. Ada yang ditanyakan? Nah, paham, alhamdulillah. Lalu selanjutnya pasal menerangkan tentang syarat-syarat menjadi makmum. Nah, ada tadi syarat-syarat menjadi makmum. Paslun ari eta hiji pasal. Surutul qudwati ari pirang-pirang syarat turut atau menjadi makmum eta ahada asyara ayat 11. Allah ya'lama hiji yen ulah nyaho saha makmum butlana solati imamihi kana pirang-pirang pembatalan solatna imam, bihadasin kalawan hadas au goirihi atawal yana hadas. Wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun saha makmum wujuba qadaiha kana wajib ngodoanana imam alaihi
Kana wajib ngodoanana imam na makmum alaihi ka imam. Wa ala yakuna jeung yen ulah kabuktian saha imam eta makmuman keur jadi makmum. Wala umiyan jeung ulah kabuktian saha imam eta anu bodoh teu ngarti ilmu. Wa ala yataqaddama jeung yen ulah kabuktian saha makmum jeung yen ulah miheulaan saha makmum alaihi ka imam fil mauqifi dina tempat cicing. Wa ayya lama jeung yen nyaho saha makmum intiqolati imamihi kana pundah-pindahna gerakan imam. Wa ayyajtami'a jeung yen ngumpulkeun saha makmum jeung imam fi masjidin di masjid au salasimiatin dirqin atawa 300 siku naonana takriban kurang leuwihna. Wa ayyanwiya jeung yen nganiatan saha makmum al qudwata kana jadi makmum awil jamaati atawa niat berjamaah. Wa ayyatawaffaqo jeung yen kudu akur saha makmum ka imam atawa kudu ngakurat ta makmum ka imam nadmu sholataihima kana tuntunan salat. Jadi kudu ngakuran kana tuntunan salatna imam jeung makmum. Wa ala yuhalifahu jeung yen ulah nyulayaan saha makmum ka imam fi sunnatin dina pasunatan fahishatin anu banget naon al mukhalafati nyulayaanana. Wa ayyutabi'ahu jeung yen kudu turut saha makmum ka imam. Ini penjelasan tentang syarat-syarat seseorang menjadi makmum. Jadi ketika kita menjadi makmum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama syaratnya itu ada 11. Yang pertama si makmum itu tidak mengetahui atau tidak meyakini batalnya seorang imam dengan disebabkan hadas atau yang lainnya. Jadi seorang makmum itu harus tidak tahu bahwa imam batal misalkan, atau yakin bahwa imam itu tidak batal sholatnya. Tetapi kalau misalkan si makmum mengetahui bahwa imam itu batal sholatnya disebabkan hadas misalkan atau yang lainnya yang bisa membatalkan sholat, dan makmum mengetahui bahwa imam tersebut batal, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Yang kedua, tidak meyakinkan bahwa imam wajib mengkodok sholat tersebut. Nah, misalkan si imam teh sholatna karena sholat wuduna tayamum dengan cara tayamum disebabkan nggak ada air, lalu si makmum atau menyangka ada air, maka dia tidak boleh berjamaah kepada imam yang apabila ada air. Jadi syarat tayamum itu kalau misalkan kita bertayamum ketika nggak ada air, maka tayamum tersebut batal ketika air sudah ada. Nah, maka wajib mengkodok apabila kita sudah melaksanakan sholat. Nah, maka seorang makmum tidak boleh berjamaah atau tidak meyakinkan bahwa imam wajib mengkodok sholat tersebut. Jadi harus sholatnya yang tidak wajib dikodok gitu.
Lalu yang ketiga, seorang imam itu tidak sedang menjadi makmum. Nah, imamnya itu tidak sedang menjadi makmum. Misal kan ada sholat nih, misalkan sholat udah mulai, udah 2 rakaat, lalu datang makmum masbuk. Nah, lalu datang makmum masbuk, otomatis si makmum itu berniat menjadi makmum. Ketika imam salam, si makmum tadi berdiri lagi. Nah, ketika misalkan datang 2 orang tadi, misalkan datang 2 orang, imam sedang udah mulai sholat di rakaat kedua. Ketika imam salam, 2 orang tersebut berdiri lagi untuk menambah rakaat yang tertinggal. Maka ada kan orang yang mundur 1 untuk melanjutkan berjamaah, dan 1 dianggap menjadi imam. Nah, apabila orang tersebut mundur dan imam tersebut tidak menjadi imam, dia masih menjadi makmum, maka tidak sah sholatnya. Jadi bagusnya ketika kita makmum berdua orang datang masbuk, lalu kita melanjutkan berjamaah, ya udah itu masing-masing aja, tidak perlu berjamaahkan lagi dengan teman kita yang bareng datangnya. Takutnya si orang tersebut masih niat menjadi makmum, maka tidak sah sholatnya. Nah, atau ketika dia menjadi makmum, lalu datang orang berikutnya dan dia bermakmum kepada makmum, nah itu maka tidak sah sholatnya. Harus seorang yang masih sholat yang munfarid, atau dia menjadi imam, atau tidak niat menjadi imam tapi tidak niat menjadi makmum. Lalu yang keempat, seorang imamnya tidak ummi atau fasih, bacaannya tidak fasih. Nah, maka syarat menjadi makmum itu harus tahu bahwa imam itu tidak ummi, atau imam itu tidak jelek bacaannya, bagus bacaannya, baik dari tajwid, makhorijul huruf, atau ilmu-ilmu tentang sholat. Si imam itu harus lebih tahu. Jadi si makmum itu harus yakin bahwa seorang imam itu lebih daripada dirinya, baik dari ilmu fikihnya, ilmu tajwid, makhorijul huruf, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, makmum itu tidak lebih mengedepanani tempat berdirinya imam. Nah, jadi imam harus lebih depan posisi berdirinya. Biasalah kita sholat gitu. Nah, tidak boleh sejajar atau bahkan melebihi. Nah, itu kalau misalkan sholatnya cuma berdua, ya jangan terlalu belakang, misalkan agak dekat, tapi tetap tidak boleh sejajar atau melebihi. Lebih dekat lah kalau sholatnya cuma berdua. Lalu selanjutnya, si makmum itu harus mengetahui gerak-gerik perpindahan imam dari satu rukun ke rukun berikutnya. Harus mengetahui, tidak harus melihat. Yang penting mengetahui bahwa imam mau sujud. Berarti kalau misalkan ada bisa lewat suara, pengeras suara bisa misalkan, atau dia melihat dari gerakan temennya di depan, misalkan dia posisi di belakang sholatnya, otomatis secara pandangan mungkin dia tidak bisa melihat gerak-gerik imam, tapi dia bisa melihat gerak-gerik di depannya atau jamaah yang berada di saf depan. Tak gitu. Jadi si makmum itu harus mengetahui, baik dengan suara atau bahkan dengan melihat langsung. Yang ketujuh, imam dan makmum harus berada dalam satu masjid atau satu tempat.
atau berada dalam jarak kurang lebih 300 hasta, 300 siku jaraknya. Jadi si imam dan si makmum itu harus berada di satu tempat, satu masjid, satu bangunan. Jangan sampai imam sholat di sini, si makmum sholat di sana misalkan, tanpa ada udur. Maksudnya udur teh masih kosong gitu, sengaja saya mah sayang sholat di imah misalkan, meskipun kedengeran karena pakai pengeras suara, tapi karena tidak ada udur, misalkan udur penuh, kalau penuh mah melebar kayak misalkan Idul Fitri, Idul Adha kan ada yang di luar, nah itu tidak masalah. Tapi ini mah sengaja imam sholat di masjid, masjid masih kosong, dia sengaja sholat di luar, di yang jauh misalkan, nah maka itu tidak sah menjadi makmumnya. Lalu selanjutnya makmum harus berniat mengikuti imam. Jadi si makmum itu harus niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Kalau tadi si imam boleh niat tidak menjadi imam kecuali di 4 sholat tadi. Nah kalau menjadi makmum, ketika dia menjadi makmum, dia wajib berniat menjadi makmum. Lalu selanjutnya sholat imam dan makmum harus sama cara dan kaifiahnya. Jadi imam jeung makmum teh harus sama-sama sholatnya, harus sama gitu. Imam sujud, makmum sujud gitu. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Jangan berbeda baik cara maupun kaifiahnya. Yang ke-10, makmum tidak menyalahi atau tidak menyimpang dari imam dalam perbuatan sunnah yang sangat berlainan atau berbeda sekali, seperti sujud sahwi atau sujud tilawah. Misalkan imam sujud sahwi, urang mah moal misalnya, itu batal sholatna. Atau imamna enggak sujud tilawah ataupun enggak sujud sahwi, tapi kita sujud sahwi atau sujud tilawah sendirian, itu batal berjamaahnya. Yang ke-11, si makmum harus mengikuti perbuatan imam. Jadi imam sujud, imam sujud sahwi harus tetap ngikut lah itu. Jadi semua perbuatan imam di dalam sholat bagi seorang makmum harus turut, kecuali kemarin dikecualikan itu di dalam masalah kunut. Boleh seorang makmum tidak turut, tidak mengikuti imam di dalam kunut. Imam kunut, orang mau mual kunut, ya udah nggak usah kunut. Tidak membatalkan sholat ataupun membatalkan berjamaah. Tapi di yang lainnya, di gerakan-gerakan yang lainnya atau sunat-sunat seperti sujud tilawah, sujud sahwi, tetap harus mengikuti atau turut kepada imam. Nah itu diantara syarat-syarat seseorang menjadi makmum harus terpenuhi. Ada 11 syarat menurut madhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah itu ada 11 syarat seseorang untuk menjadi seorang makmum. Ada pertanyaan? Kalau imamnya nggak kurut terus kitanya sujud sahwi boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Imam nggak kunut, kita tidak boleh sujud sahwi. Tetap harus mengikuti imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, sekalipun makmum tahu bahwa imam meninggalkan sunat abad, tapi karena imam tidak sujud sahwi, kita tidak boleh sujud sahwi sendirian. Jadi kalau imam tidak kunut, ya udah kita sebagai makmum turut kepada imam, kita juga tidak kunut. Tapi seandainya kita mau kunut, boleh. Imam tidak kunut, kita karena kita biasa kunut, maka diperbolehkan kita kunut.
asal kemarin syaratnya ketika imam sujud kita harus yakin kita bisa berbarengan sujud dengan imam. Kalau kita tidak yakin tidak berbarengan sujud dengan imam, maka sholat berjamaahnya batal. Jadi kalau misalkan imam tekunut, imam langsung sujud, nah kita biasa kunut, pengen kunut, asal kita yakin bisa bareng dengan imam saat sujud, maka kita boleh untuk membaca kunut. Makanya kunutnya yang pendek kemarin. Inti kunut itu kan doa dan pujian, Allahumma gfirli ya ghafur, cukup segitu, maka insya Allah pasti kita bisa berbarengan sujud dengan imam. Jadi intinya kalau tadi imam tidak sujud sahwi, maka sekali lagi kita tidak boleh sujud sahwi sendirian. Begitu juga imam sujud sahwi, kita tidak boleh tidak mengikuti. Jadi harus tetap mengikuti imam. Imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Imam sujud tilawah, kita ikut sujud tilawah. Imam tidak sujud tilawah meskipun imam membaca bacaan ayat sajadah, ketika imamnya tidak sujud tilawah, maka kita juga tidak boleh sujud tilawah sendiri kalau posisi berjamaah. Ada lagi Bu? Ya Pak. Imam membaca Al-Fatihah, kan mendengarkan. Mohon. Kita baca Al-Fatihahnya, kita mengucapkan lagi membaca Al-Fatihah. Untuk bacaan Fatihah untuk makmum muafik itu makmum yang mengikuti imam dari awal, maka kita tetap wajib membaca Fatihah. Jadi ketika imam membaca Fatihah kita mendengarkan. Jadi yang termasuk rukun sholat itu membaca Fatihah, bukan hanya mendengarkan bacaan Fatihah. Tetap kita juga harus membaca ketika imam selesai amin, misalkan dolin amin, disunatkan kan imam berhenti sejenak itu sakta. Nah itu memberi kesempatan untuk makmum membaca Fatihah, atau imamnya tidak berhenti langsung membaca surat. Nah ketika imam membaca surat kita diwajibkan tetap membaca Fatihah, kecuali makmum masbuk, makmum yang datang imam posisi sedang sholat, dia sudah membaca Fatihah dan dalam keadaan membaca surat. Ketika makmum datang dia takbir, si imam sudah selesai membaca surat, lalu dia ruku, maka si makmum tidak diwajibkan membaca Fatihah, maka diwajibkan mengikuti imam. Nah itu tidak diwajibkan membaca Fatihah. Tapi kalau makmumnya muafik yang tadi ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan, dan ketika imam diam atau beralih membaca surat, maka kita tetap diwajibkan untuk membaca Fatihah. Jadi bacaan Fatihah itu tidak gugur hanya dengan mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, kecuali tadi makmumnya masbuk karena dia tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah, si imamnya keburu ruku, maka diwajibkan dia harus mengikuti imam ruku dan dia tidak diwajibkan membaca Fatihah. Kalau misalkan saya pengen tetap membaca Fatihah, berarti nanti kan ketinggalan ruku, si imamnya keburu itidal, maka batal sholat berjamaah karena tidak mengikuti imam. Nah, itu tetap Pak, kami bacaan Fatihah mah wajib gitu. Jadi tidak cukup kewajiban membaca Fatihah itu gugur ketika hanya mendengarkan imam baca Fatihah. Kita disunatkan mendengar imam baca Fatihah, kita disunatkan mendengarkan, tapi ketika imam beres kita diwajibkan untuk membaca Fatihah. Tapi kalau misalkan imamna gancang ieu maca suratna moal kaburu, ya udah ketika imam baca Fatihah kita baca Fatihah we bareng gitu. Kalau kita meyakini bahwa si imam teh tara maca surat misalkan, jadi keburu udah Fatihah teh langsung ruku misalkan, nah kita tidak harus mendengarkan imam terlebih dahulu. Jadi imam baca Fatihah dikasih jarak sedikit, lalu kita dilanjutkan baca
Fatihah. Tapi kalau imamnya biasa baca surat, yang memungkinkan kita ketika imam baca surat kita bisa menyelesaikan ke Fatihah, maka disunatkan ketika imam membaca Fatihah kita disunatkan sebagai makmum mendengarkan, dan ketika beres bacaan imam kita mulai membaca Fatihah sendiri. Itu Pak. Ada lagi terkait menjadi seorang makmum? Ada waktu 10 menit lah sebelum kita lanjutkan satu lagi pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Nah, pasal. Suwarul kudwati ari pirang-pirang gambaran ngamakmum eta tisun aya salapan. Tasihu sah naon ngamakmum fi homsin kudwatin dina 5 surah, dina 5 tempat atau kudwatu rajulin hiji ngamakmumna lalaki birajulin kalalaki. Nah, jadi ada 4 atau 9 gambaran tentang menjadi atau tentang berjamaah, dan diantaranya 5 itu sah. Nah, jadi hanya 5 sah berjamaah. Nah, yang pertama ketika laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Nah, jadi kan makmum teh aya imamna lalaki, aya imamna perempuan. Ada 9 gambaran, tah nu 5 sah, nu 4 teu sah. Yang pertama yang sahnya 5 yang sah nih. Model jamaah 5 yang mana 5 diantaranya dihukumi sah, yaitu yang pertama ketika laki-laki bermakmum kepada laki-laki maka sholat berjamaahnya sah. Yang kedua ketika wanita bermakmum kepada laki-laki itu juga sah. Yang ketiga banci bermakmum kepada laki-laki itu juga sah. Yang keempat wanita bermakmum kepada banci, nah itu juga sah. Dan yang kelima yang dihukumi sah berjamaah itu wanita bermakmum kepada wanita. Nah, jadi ada, kalau misalkan ada 3 orang atau 2 orang dulu, misalkan ada laki-laki dan perempuan, maka yang wajib menjadi atau yang disyaratkan sah menjadi imam itu yang laki-laki. Misalkan ada kalau 2 laki-laki, maka itu ada pilihan, boleh penting laki-laki dan laki-laki, tapi disyaratkan lagi laki-laki yang mana yang lebih mumpuni di ilmunya, maka dia yang syaratkan. Atau ada wanita dan laki-laki, maka kalau mau berjamaah laki-laki yang menjadi imam, wanita yang menjadi makmum. Atau ada banci dan laki-laki, maka yang harus menjadi makmumnya banci dan imamnya laki-laki. Tidak boleh banci menjadi imam dan laki-laki menjadi makmum. Atau ada wanita dan banci, maka yang menjadi imamnya banci dan wanita menjadi makmum, tidak boleh terbalik. Dan yang kelima wanita bermakmum kepada wanita, itu sama kayak laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Nah itu yang sah bersyarat menjadi berjamaah itu ketika ada 2 orang, laki-laki bermakmum harus kepada laki-laki. Kalau wanita dengan laki-laki, maka wanita yang menjadi makmumnya, laki-laki menjadi imam. Banci dengan laki-laki, maka banci yang harus menjadi makmum dan laki-laki menjadi imam. Wanita bertemu banci, maka si wanita yang menjadi makmum dan banci menjadi imam. Dan terakhir wanita bertemu wanita, itu boleh, itu karena sama. Dan ada juga 4 model yang dihukumi batal berjamaahnya. Kalau tadi 5 sah berjamaahnya, dan ada 4 lagi yang tidak sah. Yang pertama laki-laki
bermakmum kepada wanita. Nah, itu tidak sah. Ada kejadian dulu di Indramayu teh. Sholat pesantren naon teh. Nu di Indramayu pamit lepat mah. Nah, itu kan ada imam sholat Jumat perempuan imamna teh. Nah, itu tidak sah. Jadi laki-laki tidak boleh bermakmum kepada wanita. Nah, tidak kalau dalam sholat tidak ada emansipasi, Pak. Tetap ada SOP-nya lah istilahnya mah. Nah, tetap kalau di dalam seperti dalam hadis dalam Quran itu keterangannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Nah, baik di dalam sholat juga. Makanya tetap sholatnya kalau ada laki-laki dan makmum, laki-laki yang dijadiin imam. Laki-laki dan makmum, laki-laki menjadi makmum buat wanita, nah, tidak sah itu ya. Lalu laki-laki bermakmum kepada banci juga tidak sah. Yang ketiga, banci bermakmum kepada wanita juga tidak sah, dan banci bermakmum kepada banci, nah itu juga tidak sah. Itu diantara syarat-syarat atau model berjamaah yang sah dan yang tidak sah. Nah, itu ada ketentuannya. Jadi kalau laki-laki ya harus bermakmum kepada laki-laki juga. Kalau ada perempuan dan laki-laki, maka laki-laki yang menjadi imam, wanitanya menjadi makmum. Itu juga kalau ada banci dan laki-laki, laki-laki tetap didahulukan menjadi imam. Nah, itu diantara 9 model sholat berjamaah yang perlu diketahui untuk keabsahan sholat berjamaah kita. Ada yang ditanyakan mengenai ini atau yang lain boleh. Insya Allah pahamnya sadayana. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukum doa berjamaah setelah selesai sholat 5 waktu? Zaid terbiasa berzikir dan berdoa bersama setiap kali selesai sholat 5 waktu berjamaah di kampung. Hanya saja zikir setelah sholat maghrib dan subuh lebih panjang daripada zikir sholat yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Nah, jika ada orang yang berzikir berjamaah misalkan jeung imam, jawabannya, doa dan juga zikir sangat dianjurkan kapan dan di mana saja, terlebih lagi setelah sholat 5 waktu. Zikir dan doa setelah selesai sholat 5 waktu lebih dekat pada ijabah atau pengabulan sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma'u ay aqrabu ilal ijabah. Qala jaupul laili wa duburis salatil maktubati rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya perihal doa yang paling didengar, yaitu doa orang yang paling dekat dengan ijabah, beliau menjawab doa di tengah malam atau doa selesai sholat tahajud dan doa setelah selesai sholat 5 waktu. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa doa dan zikir setelah selesai sholat 5 waktu sebaiknya tidak ditinggalkan, baik berjamaah maupun doa dan zikir secara terpisah atau sendirinya. Adapun doa dan zikir berjamaah memiliki keutamaan tersendiri. Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya adalah kehadiran malaikat, kedatangan rahmat, munculnya ketentraman dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini dikemukakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa keduanya telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka.
rahmat menyelimuti mereka dan ketenangan turun di hati mereka, dan Allah menyebut atau memuji mereka di hadapan makhluk dan yang ada di sisinya. Jadi zikir dan doa berjamaah dapat dilakukan oleh imam yang sesudah melaksanakan sholat yang kemudian diikuti makmum. Tetapi zikir dan doa berjamaah ini dapat juga dipimpin oleh seorang makmum yang kemudian diikuti oleh imam. Zikir dan doa pada malam atau setelah selesai sholat wajib dibaca dengan suara perlahan sir jika dilakukan sendiri, tetapi zikir dan doa dibaca dengan suara jahar jika dilakukan secara berjamaah. Jadi intinya zikir doa sesudah sholat itu sangat dianjurkan. Terkait pelaksanaannya mau dilaksanakan secara berjamaah mangga dengan tadi banyak keutamaan, atau dengan sendiri-sendiri juga boleh. Jadi intinya tidak boleh, atau bukan tidak boleh, dianjurkan untuk tidak meninggalkan doa dan dzikir sesudah sholat 5 waktu atau sesudah sholat berjamaah. Terkait pelaksanaannya mau sendiri atau mau berjamaah itu silahkan kembali ke keyakinan masing-masing, kenyamanan masing-masing lah. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri, umumnya buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertolabul ilmi, menambah keilmuan kita, dan kita bisa memperbaiki tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.